Selamat pagi sahabat Sapi Bagus. Jumpa lagi channel informasi yang membahas semua tentang ternak dan peternakan. Sahabat Sapi Bagus, kali ini kita akan bahas tentang konsentrat, khususnya konsentrat pelet ya. Jadi kalau selama ini sahabat-sahabat sudah familiar dengan konsentrat, dengan pembuatan konsentrat, bagaimana sih cara membuatnya, bahan-bahan apa yang dibutuhkan, dan termasuk manfaat-manfaatnya. Di kali ini akan kita coba meningkatkan ya. Jadi tetap bahan dasarnya adalah konsentrat, tapi kita tambahin dengan satu tahapan, satu proses lagi dengan mesin pelletizing ya, dengan mesin pembuatan pellet, sehingga akhirnya yang kita produk adalah konsentrat yang berupa pellet ya. Jadi sebenarnya sama dengan konsentrat kita yang sering kita bahas sebelumnya, cuman dengan membuat pellet ini ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ya. Jadi meningkatkan biasanya dengan pelet karena bentuknya lebih kering, bentuknya ukurannya juga lebih besar. Ini biasanya akan meningkatkan efisiensi pakan kita, lebih memudahkan proses atau tata laksana pemberian pakan kita, fattening kita juga akan lebih standar gitu ya. Jadi karena bentuknya berupa pelet dan bahannya kering, jadi lebih gampang kita kontrol nutrisi dan kandungan-kandungan lainnya. Bahannya apa saja sih? Jadi bahannya sendiri kurang lebih sama dengan membuat konsentrat ya. Jadi ada sumber energi, sumber protein, kita tambahin dengan mineral dan vitamin dan sumber serat gitu ya. Jadi sumber energinya dari mana ya? Kita ada polar, kemudian ada dedak, kemudian ada molasses sebagai tambahan sebagai bahan pengikatnya, kemudian ada beberapa bahan yang kita tambahkan sebagai untuk menaikkan nilai energinya seperti DDGS ya atau SPM ya, di mana kedua bahan pakan ini memiliki kandungan protein 30 bahkan bisa di atas 40%. Kemudian sumber seratnya seperti pembuatan konsentrat kita sebelumnya, sumber seratnya kita bisa gunakan, kita tambahkan di sini, kita buat dari kulit kopi, kemudian ada onggok singkong, kemudian sumber-sumber serat yang lain, misalnya ada gaplek gitu ya. Gaplek ini juga sebagai sumber energi. Kita juga gunakan yang kita sering sebut namanya pongkol ya. Jadi serat-serat dari singkong itu di pangkal di ujungnya itulah yang kita gunakan untuk sebagai sumber seratnya. Nah, di sini yang mungkin spesifik untuk pembuatan pellet ini, jadi bahan-bahan tadi kita mesti haluskan ya. Jadi bentuknya lebih halus supaya ketika kita padatkan, kita buat dalam bentuk pellet, dia tidak gampang pecah ya. Makanya untuk ukurannya, jadi kalau biasanya di konsentrat yang biasa, bahan-bahan yang relatif kasar misalnya masih bisa kita gunakan, tapi khusus untuk pellet ini harus kita haluskan lagi ya. Jadi ukurannya lebih halus dan lebih seragam. Bagaimana dengan prosesnya? Ya kembali setelah konsentrat itu kita buat, kita mix dengan alat mixer, sudah jadi komposisinya sudah homogen, baru kita lanjutkan dengan satu tahapan, yaitu dengan membuat pellet atau pelletizer ya, dengan mesinnya. Ada berbagai ukuran dan berbagai tipe mesin pellet ini, nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas produksi yang kita inginkan ya sahabat. Tapi prinsipnya secara umum biasanya mesin ini adalah menggunakan tekanan ya. Kemudian ada ukuran yang kita inginkan. Jadi ada lubang-lubang yang memang ukurannya sudah kita persiapkan. Mau ukuran berapa mili misalnya. Nah nanti bahan baku yang berupa konsentrat tadi kita masukkan, kemudian kita giling ya, kita press dengan mesin pelleting ini, sehingga nanti akan keluar sudah berupa pellet. Nah tahapan selanjutnya adalah pellet ini harus kita keringkan ya, kita keringkan. Bisa menggunakan matahari, misalnya kalau pas cuaca lagi bagus kita jemur, atau kita bisa menggunakan mesin pengering ya. Jadi semacam mesin oven gitu untuk mengeringkan pellet ini. Itu
Tujuannya apa? Ya kembali dengan kondisi yang sudah kering akan meningkatkan daya simpan kita. Dengan kondisi yang kering, maka seperti jamur dan itu akan tidak bisa tumbuh di situ ya. Jadi setelah tadi kita campur dengan mixer, kemudian kita masukkan ke mesin pelet. Nah, biasanya setelah keluar dari mesin pelet ini, ya memang kondisinya masih panas gitu ya. Tapi di dalamnya biasanya masih ada yang lebih basah ya. Jadi kering di luar karena kita press sehingga menjadi pelet, tapi di dalamnya biasanya masih ada kelembapan. Nah, inilah yang harus kita samakan dengan cara tadi kita keringkan baik dengan kering matahari maupun dengan mesin oven. Nah, setelah kering kita dinginkan, kemudian kita kemas. Dengan memberikan pakan berupa pelet ini akan lebih gampang kita kontrol ya, gampang kita kontrol biasanya. Dan tempat pakan kita biasanya lebih bersih ya. Sisa-sisa yang ada, kalaupun ada sisa, tapi biasanya memang ini akan lebih cenderung lebih habis ya. Itu akan kita gampang sekali kita bersihkan. Kadang kalau dengan konsentrat yang berupa mesh ya, yang masih seperti yang biasa kita produksi itu, kadang di sudut-sudut atau di sela-sela itu masih suka ada tersisa. Nah, itu kadang yang sering menimbulkan banyak di situ nanti tumbuh lalat, tumbuh belatung dan macam-macam ya. Kalau dengan pelet ini karena kondisinya sendiri kering, jadi lebih gampang kalaupun ada sisa itu pun gampang kita bersihkan. Demikian sahabat-sahabat Sapi Bagus, konsentrat pelet yang bisa kami sampaikan sehingga akan lebih memperkaya, akan lebih memudahkan, akan lebih meningkatkan nilai bisnis kita ya dengan tadi pemberian pakan konsentrat berupa pelet. Halo Sobat Peternak, tahu nggak sih sekarang kamu nggak perlu bingung lagi cari bahan pakan sapi berkualitas. SBA Channel kini juga menyediakan berbagai bahan pakan sapi dengan kualitas terbaik. Mulai dari bungkil sawit yang tinggi protein, ampas bir yang kaya energi, jungle jagung untuk serat tambahan, polar dan dedak untuk pertumbuhan optimal, hingga kulit kopi dan ampas tahu yang siap jadi campuran pakan hemat tapi berkualitas. Cocok untuk peternak yang ingin efisien, ekonomis, dan hasil ternak yang maksimal. Langsung aja hubungi SBA Channel sekarang, bahan pakan lengkap, harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk buruan pesan sebelum kehabisan. SBA Channel, solusi peternak cerdas. Terima kasih, tetap semangat. Salam Sapi Bagus.